Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-qiraah khalfal imam fima la yajhar fi qiraah. Bab ini mau menerangkan membaca di belakang imam pada tempat yang tidak disunatkan jahar membacanya, seperti sholat zuhur, asar, ini tidak disunatkan jahar. Hadatsani Yahya an Malikin an Ala bin Abdurrahman bin Yaqub anna Usama Abu Sa'id Maula Syam bin Zuhur yaqul sami'tu Abu Hurairah yaqul. Saya ambil singkat kalau dalam hadis-hadis kayak Riyadhus Shalihin itu langsung an Abu Hurairah gitu aja. Ini jadi ambil dari pusatnya dari yang meningkat. Sabina sahabat Abu Hurairah berkata bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Man sholla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an. Siapa yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, ummul Qur'an, maksudnya surat Al-Fatihah, fayahidaun, maka sholatnya kurang. Yahidaun, sholatnya kurang. Yahidaun, sholatnya kurang sampai 3 kali. Wailu tamin, di akhir dengan tidak sempurna. Qala fakultu ya Allah. Imam As-Sa'id Abu Sa'id berkata, wahai Rasulullah Abu Hurairah, ini ahyanan akunu warabal imam. Sesungguhnya saya kadang-kadang saya ada di belakang imam. Bagaimana? Diroi summa qala iqra biha fi nafsika ya faris. Kata sahabat Hurairah, ini kata sahabatnya Abu Sa'id, bahwa Abu Hurairah memijit saya, memijit sambil berkata, bacalah di dalam hati kamu. Artinya sebelum baca Fatihah dan ini sami Rasulullah, karena sesungguhnya saya kata sahabat Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah bersabdanya, Allah berfirman. Ini namanya kalau udah kata qala dalam hadis qudsi. Qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Kata Allah, saya bagikan sholat di antaraku dan antara hambaku nisfaini 2 bagian. Fanisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Separuh sholat itu untuk aku Allah, wa nisfuha, dan separuh sholat lagi untuk hambaku. Ayat wal 'abdi ma sa'ala, artinya untuk hambaku itu, untuk hambaku apa yang dia minta. Rasulullah bersabda, iqra'u bacalah. Yaqul abdu, yaqulu al-abdu ya seorang hamba suruh baca apa?
alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada seorang hamba baca alhamdulillahirabbil alamin, yaqulullah, Allah juga membaca apa? Hamidani abdi. Hamba telah memuji aku. Kan alhamdulillah itu memuji. Wa yaqulu abdu ar-rahmanir rahim, pada saat hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, yaqulullah pun mengucapkan afna alayya abdi. Hambaku telah menyanjung aku. Wa yaqul abdu, begitu hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, yaqulullah, Allah pun mengatakan atau mengucapkan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Yaqul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah hadil ayat baini wa baina abdi, kata Allah. Ayat ini yang dimaksud di atas tadi, salat baini wa baina abdi, aku dan antara hambaku. Wa li abdi masalah, dan itu bagi hambaku apa yang dia minta. Yaqul abdu ihdinas siratal mustaqim, kata di atas, salat itu separuh untuk hambaku, separuh itu diambil daripada pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah, ini untuk Allah, lili untuk aku Allah. Terus wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong, di situ itu untuk hambaku, dia suruh minta. Jadi setelah beribadah itu untuk Allah, setelah itu minta untuk hambaku, itu namanya nisfaini. Ya, ini lagi menjelaskan tadi bahwa saya bagikan sholat itu dibagi dua, sebagian untuk aku, sebagian untuk hambaku, kata Allah, namanya hadis qudsi. Terus sekali lagi, kalau ayakul abdu, kalau seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, fahaula li abdi wa li abdi masalah. Kalau ini dua-duanya untuk hambaku, li abdi masalah, dia minta. Kan ihdinas, tunjukkanlah, itu namanya untuk hambaku, karena dia yang berminta, bukan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Satu. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim, makanya dua kali, li abdi wa li abdi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu juga untuk hambaku, karena dia permintaannya yang kedua kali, yaitu jalannya, minta jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, para rasul, para nabi, para aulia. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jangan sampai orang seperti orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang tersesat. Ini yang dimaksud al-maghdubi 'alaihim adalah Yahudi, waladdallin adalah Nasara. Itu di dalam tafsir apa saja sama tafsirannya ya. Karena Yahudi ini Allah murka, menipu, bahkan membohongi nabinya sendiri, itu salah satunya Nabi Musa. Karena Yahudi itu dari sejak zaman Nabi Yakub, itu anaknya, salah satu anak Nabi Yakub sudah mengkufuri ya. Apalagi pada zaman Nabi Musa, itu paling banyak ceritanya, paling banyak ada zaman Nabi Musa. Banyak sekali yang menyimpangkan ayat-ayat kitab Taurat, kan yang menyebutkan tentang cerita Nabi akhir zaman namanya Ahmad, itu dihapus, dirubah, sifrongkana itu di sebagian itu dibuang. Kenapa? Karena takut nanti orang-orang pada beriman padanya. Jadi makanya Allah murka al-maghdubi waladdallin, mereka kenapa tersesat? Karena menganggap bahwa Nabi Isa adalah sebagai anak Tuhan, padahal jelas
jelas dalam Injilnya itu ada apa itu namanya, hamba Allah, utusan Allah. Ini itu apa ada yang makanya kenapa banyak pastor, banyak pendeta masuk Islam setelah tahu yang aslinya, mereka akhirnya masuk Islam banyak kebohongan. Berbeda antara Taurat Inggris, Taurat Cina, Taurat, pokoknya kan setiap daerah masing-masing ada Tauratnya. Makanya Al-Quran nggak boleh kalau disalin pakai bahasa selain Arab. Satu akan memperpecah belah. Ini masih satu aja masih pecah belah. Bagaimana kalau Qurannya bahasa masing-masing? Wah, lebih masih satu bahasa saja, bahasa Arab. Pecah belah dalam menafsirinya. Bagaimana kalau sampai udah semakin menyebar pecah belahnya? Jadi kembali ini dari surat Al-Fatihah yang sering saya sampaikan, itu surat yang diturunkannya berbeda dengan surat-surat yang lain. Kalau yang lain dari Baitul Izzat kepada Rasulullah melalui Jibril, kalau surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kautsar dengan amanah Rasul itu dari bawah singgasana. Ada lagi surat Ikhlas dibayarnya, bukan amanah Rasul tapi surat Al-Ikhlas, karena ayat Al-Baqarah itu diwakili oleh surat ayat kursi. Itu surat yang sangat istimewa. Setiap ada hamba Allah kita ini mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab hamidani abdi, hambaku telah memuji. Karena alhamdulillah segala puji dari milik Allah Rabbil alamin yang sebagai Tuhannya semesta alam. Segala puji itu banyak. Puji qadim ala qadim ada 4 macam. Puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis. Puji qadim ala qadim itu maksudnya Allah memuji Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah, itu namanya Allah lagi memuji Allah itu sendiri. Pujian itu milik Allah. Ada puji hadis ala qadim, makhluk memuji Allah. Ya, tadi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, itu Allah. Nah, kita makhluk memuji Allah. Puji hadis ala puji qadim ala hadis, Allah memuji makhluknya. Seperti memuji pada Nabi Muhammad, innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya kamu Muhammad yaitu berada dalam akhlak yang sangat mulia. Ada hadis, puji hadis ala hadis, yaitu kita makhluk memuji makhluk yang lain. Kita memuji Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu makhluk, bukan Tuhan. Jangan berfanatik kayak orang-orang pengikut Nabi Isa. Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan hanya gara-gara bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan segala penyakit. Kalau ditetapkan Nabi Muhammad lebih segalanya, mukjizat yang terbanyak dari Muhammad. Nabi Isa hanya bisa menyembuhkan orang lain dan menghidupkan. Kemudian nabi-nabi yang lain juga begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad malah banyak sekali mukjizatnya, tapi tetap tidak boleh menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai anak Tuhan. Tetap masih disebut Abdullah. Allahumma sholli ala nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammad, itu memuji masih tetap sebatas makhluk, tidak menganggap bahwa Tuhan. Begitu pula pada saat mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah
itu kan namanya menyanjung, namanya menyanjung. Begitu kita mengucapkan yaumiddin, maliki yaumiddin, Allah pun majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Begitu kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah pun mengucapkan baini wa baina. Inilah yang dimaksud sholat itu dibagi dua antara aku dan hambaku. Ihdinas iyyaka na'budu itu ada untukku karena hambaku menyembah aku, wa iyyaka nasta'in adalah untuk hambaku karena hambaku minta kepada sesuatu. Maka boleh ya, kalau kita habis ibadah minta kepada Allah boleh. Ini dalilnya ya, surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, dan juga kalau minta jangan ujug-ujug minta, harus ibadah dulu, menyembah dulu pada Allah. Contoh misalnya nih, apakah istighfar, apakah baca surat Ikhlas, apakah baca Al-Quran, apakah apa saja yang sifatnya ibadah, bersedekah, sebelum minta pada Allah. Nah, dalam minta pun menyanjung dulu, memuji dan menyanjung dulu, mengagungkan. Alhamdulillah. Kalau dalam ini asma usahanya Allahumma ya kayak tadi, Allahumma ya Ghani wa hamidu, ya Allah yang maha memberikan kekayaan, ya Amin Al-Ghani, ya Allah yang mubdi'u, ya Mu'in, yang memulai dan yang membalikan, yang memulai kita diciptakan dari tanah, kemudian menjadi tanah, dikembalikan lagi jasad kita nanti hidup lagi. Yang sudah hancur, sudah habis dimakan cacing tanah, nanti oleh Allah dikembalikan lagi. Bagi Allah mudah. Yang asalnya tidak ada saja bisa, apalagi cuma mengembalikan. Jadi makanya itu baini wa baina abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau berdoa kita minta beribadah dulu baru berdoa. Jadi kalau habis baca Yasin berdoa, habis baca surat Al-Rahman doa itu sesuai dengan ayat tadi. Jadi jangan pada saat membaca Ar-Rahman ataupun baca surat Al-Kahfi, Yasin dan sebagainya, pada saat membaca itu niat pengen ini. Nah, itu ibadah pada Allah, untuk Allah. Nanti baru selesai baru minta. Dan niatnya membaca surat itu niat ibadah. Boleh. Karena sudah ajaran Allah itu sendiri sunnatullah. Bahkan Allah marah kalau ada hambanya tidak pernah minta kepada Allah. Ini wailul maghdubi alaihim, itu orang-orang Yahudi, walaupun adalah orang-orang Nasrani menurut tafsir apapun. Wa hadatsani an Malik bin Hisham bin Urwa Nabi annahu kana yaqra'u khalfal imami fi ma la yajharu fil imam bil qira'ah. Bapaknya Hisham yakni Urwa, sahabat Urwa ini membaca di belakang imam, baik baca surat Al-Fatihah maupun baca surat-suratnya yang lain setelah Fatihah. Fima la yajharu, tapi pada sholat yang imamnya tidak disunatkan jahar. Apa itu yang tidak disunatkan jahar? Yaitu sholat duhur dan sholat asar. Jadi Allahu Akbar, ya udah langsung baca dua dia ataupun Allah paling baik wa baina. Doa kita itu juga tidak hanya satu ya. Jadi jangan yang baca Allahumma baik wa baina, jangan menyalahkan
Ntar akhirnya makmumnya langsung pada baca duluan karena dianggapnya imamnya lupa baca. Tapi kalau yang sunnah siri tidak disunahkan jahar seperti zuhur, asar, langsung sendiri baca. Ini hadis-hadisnya ya. Semuanya hadis di atas. Beberapa hadis ini menunjukkan bahwa kita baca Fatihah, baca surat pada sholat yang tidak disunatkan jahar. Jadi tidak menunggu imam, kita nggak dengar karena imamnya pun disunatkan tidak jahar. Wa haddatsani an Malik an Yazid bin Ruman an Nafi' bin Jubair bin Mut'im kana yaqra. Jadi Imam Nafi' bin Jubair ini adalah salah Jubairnya ini bin Mut'imnya yang menjadi sahabat. Mut'im tapi yang namanya Imam Nafi'-nya karena yang ulu khalfal imam, di belakang imam jadi makmum, maksudnya membaca Fatihah maupun surat fima la yaqalu bil qira'ah, sama ya. Ini cuma beberapa hadis menguatkan bahwa kita baik dari riwayat siapapun mengatakan bahwa kita tetap diperintahkan membaca Fatihah dan surat pada sholat yang tidak disunatkan jahar bagi imamnya. Qala malikun wa dzalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi dzalik. Nah, ini kata Imam Malik. Ini komentar Imam Malik dari hadis-hadis di atas tadi. Kata Imam Malik, saya paling suka, bahkan ahabbu ma paling aku sukai apa yang saya dengar, yaitu apa? Yaitu sholat zuhur, sholat asar itu bagi makmum baca, jangan mengandalkan imam, harus langsung baca saja. Itu Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surat masing-masing. Ini kata Imam Malik menanggapi hadis di atas. Paling aku sukai kata Imam atau apa namanya Imam Malik, cuma bahasa ahabbu ma sami'tu itu hadisnya ya. Tapi mengambil hukumnya Imam Malik wajib baca sesuai apa ada terang hadis. Nah, jadi kalau makmum diam saja nggak baca, nggak sah kata Imam Malik, karena dari tanggung imam. Kecuali kalau yang jahar, bagi makmum cukup udah mendengarkan, tapi disunatkan baca, walaupun wajib mendengar. Walaupun tidak diwajibkan baca, kata Imam Syafi'i, sunnah membaca. Gitu imamnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dengarkan dulu. Begitu walaupun amin, baru bagi makmum itu disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim sambil mendengarkan baca surat imamnya. Makanya kalau di dalam kitab fikih, jadi yang sudah diolah oleh para mujtahid hadis-hadis tersebut, bahwa pada saat imam baca kita lebih afdol mendengarkan, karena mendengarkan bacaan itu juga dapat pahalanya sama yang membaca. Dalilnya apa? Rasulullah ya kepada ya Abdul Mas'ud iqra lil Quran, bacakanlah Quran untukku wahai Abdullah bin Mas'ud, termasuk kepada Abu Musa. Imam sahabat Abu Musa al-Asy'ari suara sangat merdu. Rasulullah senang kalau mendengarkan bacaan. Ya Abu Musa, iqra'ul Quran, bacakan. Begitu baca Rasulullah mendengarkan. Nah, begitu pula kita disunatkan mendengarkan imam baca. Setelah itu baru kita baca sendiri. Gimana kalau nggak baca? Kalau nggak baca, ya tentu saja Imam Syafi'i nggak apa-apa, karena itu sudah ditanggung oleh imam. Nah, ini kembali
tarkul qiraah khalfal imam fima yajhar fi. Bab ini mau menerangkan tinggalkan baca di belakang imam, maksudnya makmum, fima yajhar fi, pada surat ataupun pada sholat yang disunatkan jalan, maghrib, isya, subuh. Hadatsani Yahya an Malik bin Nafi' an bin Umar kana idza su'ila hal yaqra'u ahadun khalfal imam qala idza shalla ahadun khalfal imam hasbu qira'atul imam. Ini yang dimaksud. Nah, kayak Imam Malik itu ya udah, kalau maghrib isya subuh kan imamnya jahar, sunah jahar, maka makmum tidak usah baca, cukup mendengarkan. Jadi cukup hasbu qiraatul imam. Jadi cukup baca imamnya saja. Ini Imam Malik sesuai dengan hadisnya ya sudah diam. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap disunatkan baca setelah imam. Pada saat imam membaca kita makmum mendengarkan. Pada saat imam ini baru kita baca. Kalau imamnya kan lagi baca surat, ya, jadi kita baca Fatihah sambil mendengarkan, dibagi, ya, sambil mendengarkan imam baca surat, atau baca Fatihahnya dengan cepat, nanti mengejar untuk membaca surat, mendengarkan baca suratnya. Kalau Imam Malik sesuai hadisnya, ya sudah cukup dengerin aja, nggak usah baca. Jadi sah sholatnya kalau makmum pada imam sholat jahar yang diselesaikan maghrib, bisa subuh misalkan, imam baca Fatihah kita dengarkan, imam baca kita dengarkan, kita nggak baca apa-apa, itu sudah fasbu qiraatul imam. Ini dasarnya itu. Tapi kata Imam Syafi'i tetap disunahkan membaca. Kata-kata sunnah berarti tidak wajib. Artinya kalau nggak baca ya sama dengan Imam Malik, sah. Cuma ya jangan anu banget mau diem aja, ya gitu. Ya makanya disunahkan baca sendiri. Tapi tadi makan mendengarkan dulu, dengarkan bacaan Imam. Wa idza shalla wahda falyaqra. Kata Rasulullah, kalau sholat sendiri tentu saja falyaqra, wajib rukun karena bacaan Fatihah itu. Qala Imam Malik berkata, wa kana Abdullah bin Umar la yaqra'u khalfal imam. Abdullah bin Umar sama sekali enggak baca di belakang imam, cuma dengarkan saja. Ini yang diambil oleh Imam Malik. Qala ya sami'tu Malikan yaqul al-amru indana ayyaqra rajul wara'al imam. Tapi sebagian riwayat lagi gini ya, kadang-kadang muridnya ya Imam Yahya ini kan setelah muridnya ada yang mendengarkan Imam Malik berkata begini, ada yang begini, kadang-kadang berbeda ya. Makanya kadang-kadang ada dua riwayat begitu, ada beberapa riwayat yang menceritakan ini. Kalau Imam Yahya qala ya sami'tu Malikan, Imam Yahya berkata saya mendengar Imam Malik berkata, al-amru indana, urusan perkara ini, perkara apa itu? Perkara jadi makmum apakah baca atau tidak gitu. Kalau tadi diantarkan Imam Malik cukup bacaan sesuai dengan hadis Nabi, ya sudah mengikuti Nabi, cukup bacanya imam, artinya tidak baca. Tapi di sini justru sebaliknya, al-amru indana, menurut kami Imam Malik, bahwa seorang itu disunahkan baca di belakang imam pada sholat yang la yajharu fi imam, yaitu zuhur asar. Tapi kalau maghrib isya subuh tidak, sama dengan yang atas tadi. Kalau Imam Syafi'i yang sirri wajib bagi makmum membaca, tapi
tapi yang imamnya jahar disunahkan. Sekalipun ia tidak baca sah, tapi disunahkan baca, jangan diam aja, karena sholat itu isinya penuh dengan doa-doa. As-sholat itu maknanya doa. Maka karena sholat itu maknanya doa, ya jangan cuma dengarkan saja, tapi tidak wajib. Ya artinya kesimpulannya sama, cuma bedanya Imam Malik gurunya ada tidak mensunahkan baca, ya udah diam aja, tinggalkan ngeri imam. Tapi kalau Imam Syafi'i disunahkan baca setelah mendengarkan. Wa haddatsani an Malik an Ibnu Syihab an Ibnu Ukaimah al-Laitsi an Ibnu Syihab an Ibnu Ukaimah al-Laitsi an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sharafa min sholatin jahara fi qira'ah faqala hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan faqala rajulun na'am ana ya Rasulullah faqala Rasulullah inni aqul ma li unazilul Qur'an fanta'an nasu an qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qira'ah ina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah setelah bubar selesai sholat yang disunahkan jahar seperti maghrib, isya, subuh. Kemudian setelah bubar itu Rasul bertanya kepada sahabat, hal qara'a ma'i minkum ahadun, apakah ada yang membaca bersamaku barusan? Artinya si makmum baca sendiri. Faqala rajulun na'am, ada seorang sahabat, na'am ya Rasulullah, saya baca ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni aku, kata Rasulullah, saya berkata, mali unaziku, tidak ada bagiku yaitu bertengkar atau meributkan tentang bacaan. Fantahan nas, ada manusia banyak yang berhenti tidak membaca ma'a Rasulullah, artinya mendengarkan aja, karena Rasulullah bacanya baca jahar, ima jahar fi Rasulullah bil qira'ah. Jadi mereka terus cuma mendengarkan dan Rasulullah tidak membaca. Tapi ada kata-kata mali unazimu, artinya Imam Syafi'i mengambil kata ini berarti Rasulullah kalau ada yang baca nggak apa-apa. Ya sampai kesimpulan Imam Syafi'i mengsunahkan baca. Maksudnya sunnah apa? Setelah mendengarkan tadi, ya, setelah mendengarkan imam, misalkan tadi walaupun amin baca yang penting apa namanya sambil baca, kan imamnya kan langsung baca surat, kita baca Fatihah, mendengarkan surat, kemudian suratnya kalau masih misalkan nih begitu baca imamnya panjang, maka si makmum disunatkan membaca sambil mendengarkan yang pendek. Jadi nanti masih banyak sisa mendengarkan, jadi tidak terlalu lama mendengarkan itu saja. Khawatir apa? Khawatir setan bisikin yang akhirnya bukan mendengarkan bacaan, malah hatinya kemana-mana. Makanya Imam Syafi'i disunatkan membaca, karena baca itu ditarik, hati yang mau kemana itu tertarik dengan membaca. Jadi tengah-tengah ya, Imam Syafi'i itu tengah-tengah, ternyata tetap
isinya tidak menekan, berarti jadinya sunnah. Termasuk baca amin. Amin itu sunnah, tidak wajib. Andai kan tidak baca amin, orang yang sholat sah, ya tapi kurang pahala karena itu cuma amin aja tuh pengampunan orang sudah diampuni. Cuma baca amin, tapi syaratnya harus berbarengan dengan aminnya malaikat. Jadi pada waktu imam amin itu malaikat berbarengan amin. Nah kalau kita barengan imam dan barengan malaikat, maka diampuni. Maka ini sering saya sampaikan di anak-anak ya. Imamnya masih masih gol, udah imamnya amin, pasti nggak bareng, pastinya nggak bareng itu. Karena aminnya imamnya belum baca amin, belum selesai. Jadi kalau udah walaupun itu pun imam nggak langsung kan napas dulu, ya begitu. Walaupun disunahkan juga si imam walaupun tidak disunahkan jahar yang kayak biasa, tapi minimal kanan kirinya belakang itu benar, sehingga dengan amin yang depan belakang pun akan berbarengan. Kebiasaan kok. Jadi imamnya memberitahukan bahwa bacaan didengar minimal belakang. Cuma bacaan itu sendiri kalau Imam Syafi'i itu dua-duanya panjang mat. Amin. Kalau Imam Ahmad ada dua riwayat, ada yang ngikutin gurunya Imam Syafi'i, ada yang hamzahnya pendek. Amin. Terus ada yang bacanya panjang hamzahnya mat tapi minyak pendeknya maksudnya cuma mat topi gitu. Amin. Ada yang baca amin. Nah, Imam Syafi'i tadi, jadi kenapa Imam Syafi'i kok dua-duanya mat panjang semua? Biar bisa imamnya itu bapaknya itu biar nanti bisa berbarengan semua, nggak ketinggalan. Amin, masih ketinggalan. Tapi boleh kalau ada yang baca amin, ya sudah, biarin aja. Ini pentingnya baca, apa yang baca, biar jangan rewel. Ada yang baca begitu, oh ya, saya juga tahu begitu dah. Kalau kurang baca pasti rewel. Dia dapat gurunya bacanya amin misalnya. Ada yang baca apa itu panjang-panjang? Itu kurang baca karena gampang nyari orang. Baca yang banyak, ada berbeda. Para ulama itu bahkan ikhtilafat ummati rahmatu. Perbedaan para ulama itu jadi rahmat bagi umat. Kalau misalkan nggak ada perbedaan bacaan, contoh baca Fatihah. Kalau Imam Syafi'i harus baca Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu harus satu satu surat semuanya. Nggak boleh wakaf di 'alaihim, nggak boleh wakaf Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti wakaf Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kenapa? Karena kesatuan nggak boleh wakaf. Tapi justru kalau Imam Abu Hanifah wakaf. Dengan ada perbedaan, contoh misalkan saya kalau lagi nafasnya lagi panjang ya kuat Imam Syafi'i. Pas giliran lagi sakit nafasnya ngos-ngosan ya kan kuat pastinya. Ada yang seperti itu, jadi saya tidak salah kan gitu.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kuat, kalau tidak kuat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang paling banyak perbedaan sebenarnya antara pendapat itu antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya, yang paling ini. Cuma nanti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu kadang-kadang sama. Yang akhirnya sekarang yang paling menonjol yaitu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, karena Imam Malik gurunya itu udah ini dengan Imam Syafi'i. Akhirnya orang-orang yang mengikuti mazhab Abu Hanifah itu akhirnya ini berhadapannya dengan Imam Syafi'i, padahal dengan Imam Malik itu banyak sekali ya. Karena yang banyak komentarnya Imam Syafi'i, Imam Maliknya sangat lama dari ini dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi kan Imam Abu Hanifah itu tabi'in, bertemu sahabat. Imam Malik muridnya. Imam Malik itu kan gurunya banyak, Imam Nafi, Imam Ibnu Sa'ad banyak, salah satunya Imam Abu Hanifah. Lah, Imam Malik itu tidak bertemu sahabat, cuma bertemunya dengan tabi'in. Tabi'in itu orang yang bertemu sahabat namanya tabi'in. Kalau orang bertemu Nabi namanya sahabat. Orang bertemu dengan sahabat tabi'in. Orang yang tidak bertemu sahabat tapi bertemu dengan tabi'in namanya tabi'in. Setelah itu sudah ada yang dianggap ini oleh Rasulullah. Khairukum qarni, sebaik-baiknya umat itu adalah masa aku, itu sahabat. Waman yanahum, setelah sahabat dari tabi'in. Waman yanahum, setelah tabi'in dari tabi'in. Waman ba'dahum, setelah tabi'in ya tibur wa yakunun. Banyak terjadinya hadis palsu, hadis maudhu itu sejak setelah tabi'in masih belum ada yang berani ya. Bila tabi'in belum pada berani, makanya timbullah adanya apa namanya tentang ilmu mustalah hadis. Ilmunya ada udah bid'ah ya. Zaman Rasul nggak ada ilmu mustalah hadis yang membagi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ada sahih lidatihi, sahih lighairihi, hasan lidatihi, hasan lighairihi, dhaif. Itu ada beberapa, nah, masing-masing punya nama-nama. Hadis sahih yang paling tinggi namanya hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis jayyid, hadis musnad, hadis mutasil, banyak sekali sahih namanya. Hadis jayyid, nah ada yang paling banyak dhaif, ada dhaif bermacam-macam tuh, bertingkat-tingkat. Sampai yang paling akhir, yang paling rendah adalah hadis maudhu. Itu bagian dari hadis dhaif. Bagian ya, di bawahnya itu sudah ilmunya saja sudah apa namanya, sudah bid'ah. Udah pakai mustalah hadis nyebut sahih, dhaif itu bid'ah, tapi dia nama orang lain berani dirinya itu enggak bid'ah, kalau orang lain bid'ah. Ini saya kalian kurang baca. Hentikanlah sudah biar bersatu Islam ini. Tapi silakan masing-masing ya, mengikuti pendapat siapa selama ada jalurnya tadi. Hanya kembali ini kita baca ini aja bid'ah, apalagi yang sekarang di HP kalau lebih bid'ahnya lagi. Ngajar pakainya di iPad, laptop, tab, di Zoom atau di apa yang di center, kalau lebih bid'ah itu. Sementara yang apa yang orang lain bid'ah menyebut ahli neraka, dirinya bid'ah bilangnya ahli surga.
sahabat Utsman, ciri-ciri orang takwa itu yaro annasa kullahum najau wa yaro nafsu wadhar. Ciri orang yang takwa menganggap bahwa orang lain semua selamat sementara dirinya celaka. Jadi kalau ada orang yang menganggap dirinya selamat, orang lain semua celaka, itu bukan orang yang takwa menurut sahabat Utsman. Saya percaya ucapan sahabat Utsman kan ada jaminan kebenaran dari Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafatir rasyidin. Pegang ucapan khulafatir rasyidin itu salah satunya sahabat Utsman. Belum lagi ashabi kan nujum, para sahabat itu adalah bagikan bintang. Manik tadaitum, siapa yang mengikuti sahabat berarti dapat petunjuk. Maka dengan beberapa hadis kita mengikuti sahabat, ucapan sahabat, perbuatan sahabat dibenarkan oleh Rasulullah, tidak salah. Qala Musyab kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amin. Kata Ibnu Syihab, Rasulullah kalau sholat selalu mengucapkan amin, itu ada panjang. Jadi Rasulullah itu ada tanda mat ya. Ada tandanya matnya panjang ya. Jadi amin. Wa hadza fi an-Malik bin Sumayy bin Maula Abu bin Abi Shalih as-Saman an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ini maksudnya pada saat imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin sudah selesai, pada saat sudah qala itu kan, qala itu fi'il madhi itu menunjukkan zaman sudah lewat. Kalau yaqul menunjukkan ucapan apa namanya itu zaman hal atau zaman mustaqbal. Jadi kalau idza yaqulul imam itu boleh misalkan belum selesai udah mengucap amin, tapi karena disebut qala berarti udah selesai qala-qalanya baru amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu malaika, karena siapapun yang ucapan aminnya menyamai ucapannya para malaikat, diampuni dosa-dosanya, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, untuk bisa bareng dengan para malaikat harus berbareng dengan imam, karena malaikat membarengi imam. Kalau kita bareng dengan imam berarti bareng dengan para malaikat. Kalau bareng malaikat berarti diampuni dosanya. Jangan buru-buru ucapkan aminnya. Kemudian dalam hadis makna wa hadatsani an Malik an Abi Zinad bin A'rad an Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin wa qalat al malaikatu fis sama amin fa wafaqat ahadun al-qura ghufira ma taqaddama min dzambi. Ini sama juga bahwa kita disuruh amin setelah baca Fatihah. Maka sekali lagi ucapan amin itu bukan daripada surat Al-Fatihah. Amin itu di luar Fatihah, tapi disunatkan baca karena Rasul perintah yang tidak wajib. Itu amin. Surat Fatihah itu 7 ayat, satu makan 7 ayat. Imam Syafi'i surat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau menurut Imam Syafi'i, karena Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Fatihah, maka tentu saja wajib dibaca. Ar-Rahman alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, Ar-Rahman-Rahim. Tiga, Maliki yaumiddin. Keempat, Iyyaka na'budu wa nasta'in. Kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Keenam, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu surat, satu ayat, makanya tidak boleh waqaf di alaihim menurut Imam Syafi'i. Imam apa itu namanya? Imam Abu Hanifah, karena menganggap bahwa Bismillah itu bukan dari Fatihah, maka dibagi dua, kan tetap 7. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Idza qala wa hadatsani an Malik an Sumayyah an Abirata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Kalau waktu imam baca sami'allahu liman hamidah bangun daripada ruku, maka makmum langsung baca Allahumma rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qaulal malaikatu fil mataqaddam. Siapa yang mencocoki ucapannya berbarengan dengan ucapan mereka juga sama, diampuni dosanya. Nah ini apa namanya? Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak, bahkan cuma Imam Syafi'i yang ada apa mengucapkan makmumnya sami'allahu liman. Yang lain langsung. Jadi begitu imam sami'allahu liman hamidah, makmumnya rabbana lakal hamdu. Maka kalau Imam Syafi'i enggak disunatkan sami'allahu juga. Jadi imam sami'allahu liman hamidah, makmum pun sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Bahkan ada yang Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Ada juga yang cuma ini tadi, cuma Rabbana lakal hamdu. Nah ini silakan. Oh, jangankan cuma Rabbana lakal hamdu, tidak baca juga sah karena itu sunnah semua. Bukan rukun sholat. Rukun sholat itu cuma qauliyunnya itu niat dalam hati, qauliyunnya baca takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat akhir, salam yang pertama itu rukun qauli. Jadi sami Allah yang lain semuanya adalah sunnah. Tapi itu sering saya sampaikan, lah kalau sunnah-sunnah ditinggalkan itu sama dengan pohon tanpa berdaun. Jadi supaya berdaun ya sunnah-sunnah dilakukan, supaya subur indah ya sunnah-sunnah dilakukan semua. Tanpa itu sah. Gini hingga mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan mengucapkan rabbana lakal hamdu sah. Cuma disunahkan. Ini hampir semua Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal semua mensunahkan. Cuma perbedaannya kalau Imam Syafi'i pada waktu sami'allah, Imam Syafi'i makmum juga ikut sami'allah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu cukup makmum imam sami'allah, makmumnya rabbana lakal hamdu. Imam Ahmad bin Hanbal ada dua riwayat, karena dia murid Imam Syafi'i juga dia berpendapat sama Syafi'i, tapi juga dia sependapat dengan Imam Malik, kakek ibunya yang tidak pakai sami'allahu liman hamidah bagi makmum, cukup langsung jawab Allahumma rabbana lakal hamdu. Silakan, semuanya ada darinya. Tinggal kita tentu saja mengikuti di misalkan dimanapun, misalkan ini saya sholat di Madinah, di Mekah, ya ikutin di sana. Cuma saya itu kalau sholat subuh di Madinah maupun di Mekah itu saya kunut itu masih buruk. Itu berarti mereka juga doa. Kunut itu kan doa, walaupun mungkin doanya beda, ya sama doa. Kunut itu mana doa? Jadi tidak usah diperselisihkan mau kunut mau enggak, itu semuanya sah. Gini, cuma saya enggak angkat tangan kayak begitu. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, Allahumma ini fi man hadait. Saya enggak angkat tangan. Biasa Allahumma ini belum saja. Yang pertama kali saya diam aja, ini kok belum
yang fiman hadid wa afini fil afid. Kadang-kadang udah saya udah selesai doa itu, si imamnya masih belum turun, ya tambah lagi doa lagi. Nah, kalau diam kan nanti pikiran kemana-mana. Artinya mereka di Mekah di Madinah kunut cuma tidak angkat tangan doang, tidak jahar dan tidak angkat tangan. Buktinya saya kunut sendiri, apa karena nunggu ruku? Kalau mereka ruku ya saya tetap ikut ruku, nggak mau. Tapi kenyataannya saya kunut masih ada waktu. Itu berarti mereka doa kunut cuma nggak angkat tangan dan nggak jahar, atau mungkin lafaz kalimatnya berbeda. Allah Mahdini itu diriwayat dari itu di Sahih Bukhari juga ada ya. Allah Mahdini fiman hadid. Bukan karangan sahabat, malah itu dari Nabi yang diajarkan kepada cucunya itu Hasan. Terus saya minta. Jadi kalau doa itu nih Allah Mahdina, kalau jamaah, kalau sendiri Allah Mahdini fiman hadid, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman atait. Itu dari Nabi. Kalau yang dari sholat Umar itu tambahan. Nah, nanti ada lagi Allah manfa'an al-bala karena banyak bala. Ini kadang-kadang dari nabinya enggak dibaca dari sahabat atau dari tabi'in. Ya lebih utama dari nabi begitu. Kalau saya begitu. Jadi dari nabi kalau masih kurang tambah dari sahabat. Jangan dari nabi ditinggalkan, ambil dari sahabat, apalagi tabi'in, apalagi ulama biasa. Doa juga begitu, diutamakan yang dari nabi di afdol. Tapi bukan berarti nggak boleh kalau dari selain nabi doa apa saja kan bebas. Kalau yang dari makfur bahasa Arabnya, doa yang makfur yang datang dari nabi itu lebih afdol daripada doa yang tidak datang dari nabi. Tapi bukan berarti nggak boleh. Nah kalau misalkan nggak boleh, kasihan orang-orang awam. Doa dari nabi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina, nggak hafal, kan repot. Jadi boleh dan ya Allah, saya minta. Tidak bukan dari nabi gitu. Tapi tidak apa-apa, silakan. Walaupun bukan dari nabi. Cuma kalau bisa akunnya yang dari nabi. Doa-doa itu. Nas'alukal huda wa tuqa wal afaf. Allahumma inna nas'aluka min ghairi ma sa'alaka min Muhammad. Ya Allah, minta seperti apa yang diminta, sebaik-baiknya permintaan Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada Fatimah, Aisyah, kalau kamu pengen Aisyah, kalau kamu pengen mengumpulkan semua doa, mintanya begini, diajarin ke Siti Aisyah, Fatimah. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min Allah, sesungguhnya saya minta yang diminta oleh Rasulullah, sebaik-baiknya permintaan yang diminta oleh Rasulullah. Jadi semua berarti kita walaupun cuma satu kalimat, isinya yang diminta Rasulullah banyak sekali. Coba kalau di akhir kitab baik Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, itu terakhir bab doa, itu doa Nabi banyak sekali. Terus terang aja saya nggak bisa hafal semua. Ya, saya yakin ulama-ulama juga nggak hafal semua. Jadi ambil yang sini, ada yang suka yang sini, ada yang suka yang pojokan, ada yang suka yang semua sama. Saya suka dengan tadi, misalkan apa namanya, Allahumma nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakir. Karena isinya bagus banget, jadi saya senang begitu. Sesuai dengan selera, semuanya beda-beda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa atina min ladunka rahmatan wa rasyada. Ada ayat Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, macam-macam. Al-amal fil julus wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa hamdan fil masjid ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah ya Mu'in ya Fa'al ya Rabbal Allahumma ya Allah ya bina lana wahdina fa inna dhalun wa 'alaina fa inna jahil Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa Allahumma aghnina minka bil rahmah wa akhrijna bil manni wal hamdi wa rizqna fahman nabiyyin wa ikrul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'afina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa masyayikhina wa 'alimina wal jami'il muslimin wal muslimat wa sallallahu alaihi wa sallam.